Alhamdulillah, alhamdulillahillazi imtanna ala ibadihi bi rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin, allazi akramahu bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan, baik diri khatib sendiri maupun bagi jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan sekaligus mengembalikan segala pujian kepadanya, menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah dan petunjuknya sampai saat ini kita mampu dan masih sadar untuk mendengar panggilan-panggilan keimanan kita, sehingga kita bisa hadir dan menyempatkan diri berada di masjid ini untuk melakukan peribadahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika sudah ada panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala perniagaan. Oleh karena itu, maka orang-orang yang sudah sadar ada keimanan di dalam dirinya, maka ketika panggilan itu datang, hidayah itu hadir, maka dia mewujudkannya dalam bentuk tindakan dan hadir ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan peribadahan itu. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna, hamba yang sempurna, yang menjadi teladan dan ikutan kita, yang menjadi contoh terbaik kepada kita. Semoga dengan salawat-salawat kita mampu terhubung kepada beliau dan kita mampu menjadikan beliau Rasulullah SAW
sebagai satu-satunya ikutan, sebagai satu-satunya teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Islam dibangun atas 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah apa yang disebut dengan Islam itu sendiri. Orang yang sudah sadar berislam, maka dia disebut sebagai Muslim. Apa syaratnya adalah dia melaksanakan rukun Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, kemudian melaksanakan haji jika dia mampu. Itulah rukun Islam, pilar yang pertama. Kemudian orang-orang yang sudah melaksanakan itu, maka disebutlah dia sebagai Muslim. Tetapi tidak cukup hanya kita menjadi Muslim, karena rukun-rukun peribadahan di dalam rukun Islam itu semua adalah rukun-rukun dalam gerakan jasadiah kita. Oleh karena itu maka peribadahan, pelaksanaan rukun Islam, ketaatan kita sebagai seorang Muslim harus pula diikuti oleh ketaatan kita, keyakinan kita dengan melaksanakan rukun iman. Dan itulah pilar yang kedua. Syahadat yang kita ucapkan tidak sekedar syahadat yang keluar dari lisan kita, tetapi syahadat yang dibarengi dengan keyakinan, sadar merasakan bahwa kita benar-benar meyakini bahwa Allah itulah satu-satunya zat yang harus kita ibadahi, satu-satunya yang harus kita sembah. Kita melaksanakan puasa semacam itu didasari oleh keyakinan tauhid kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus hadir dalam keyakinan iman kita bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya dalam kekuasaan, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Tetapi tingkatan yang paling tinggi kalau mampu menggabungkan keislaman dan keimanan itu, kemudian dia juga ditambahkan dengan pilar yang ketiga yang disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an-ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika tidak sanggup untuk melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat. Inilah pilar yang disebut dengan akhlakiyah kita. Hanya kadang-kadang kita salah mengartikan seakan-akan adab itu sama dengan akhlak. Padahal adab itu adalah tingkah laku kita, perilaku kita yang boleh jadi tidak disertai dengan akhlak yang baik. Bisa saja kita berbuat baik kepada orang, tetapi kalau akhlak kita buruk, maka di dalam hati kita yang muncul hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin dinilai. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu maka sebagai seorang yang sudah sadar ada iman di dalam diri kita, maka mestinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini itu adalah upaya kita untuk kembali merebut
atau berada dalam lingkaran kefitrahan itu seperti kefitrahan yang kita bawa sejak lahir. Bukankah sudah tegas di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, tetapi hanya karena perbuatan-perbuatan kita sendiri sehingga kemudian kefitrahan itu menjadi hilang. Apa fitrah kita sesungguhnya? Fitrah kita adalah kita keluar ke alam syahada ini, kita keluar ke alam dunia ini membawa satu kalimat tauhid. Siapapun dia, siapapun anak manusia yang hadir, yang lahir ke muka bumi ini, itu melalui perjanjian dan komitmen yang suci. Dan itulah hakikat dari kefitrahan itu. Suci, bersih, karena dia tidak mengenal siapapun. Dia hanya mengenal kalimat tauhid, la ilaha illallah. Perjalanan kita di alam syahada ini, di alam dunia ini, yang sering melenakan kita, yang sering membuat kita galau dan seterusnya, sesungguhnya adalah perjalanan kita untuk kembali kepada fitrah. Kalau kita lahir sebagai makhluk yang fitrah, makhluk yang bertauhid, maka akhir yang bagus adalah akhir yang juga kembali kepada fitrah. Itulah sebabnya sehingga kita senantiasa berupaya bahwa di penghujung kehidupan kita, kita juga mampu berada dalam makam la ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, fenomena sekarang kita melihat bahwa seringkali soal-soal akidah, keimanan ini semakin menjadi luntur. Perkembangan teknologi semakin menina bobokkan kita, melenakan kita, menganggap bahwa seakan-akan dunia ini adalah selamanya. Sehingga aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kita tidak tidur kembali, itu adalah aktivitas yang dominan. Jangan-jangan dia lebih dominan adalah untuk kepentingan duniawi kita. Kita sudah mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Kita sudah mengaku bersyahadah, menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita ikuti. Tetapi benarkah itu terimplementasi dalam kehidupan kita? Mari kita selalu bermuhasabah untuk menghitung-hitung apakah kehidupan saya di dunia ini, mulai saya bangun tidur sampai tidur kembali, itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan akhirat kita, atau jangan-jangan kita lebih sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas sudah memberikan perintah kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah, bersungguh-sungguhlah untuk mencari dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu bagi kepentingan akhiratmu. Mari kita mencari apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan anugerah kenikmatan itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan akhirat. Kenapa harus akhirat? Karena akhirat itulah yang menjadi tujuan kita. Akhiratlah itulah yang menjadi tempat kita yang kekal. Sementara perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan untuk meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat meninggal. Hidup di dunia ini sesaat, sehingga Allah dengan tegas mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, bersungguh-sungguhlah, manfaatkan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu itu untuk kepentingan akhirat. Pernahkah kita menyelam, meresapi apa nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk ibadah kepada Allah sebagai tujuan penciptaan kita di muka bumi? Adakah kita pernah sadari
bahwa ada anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yang sebelumnya tidak pernah kita minta kepada Allah, yang sebelumnya tidak pernah kita munajatkan kepada Allah. Allah berikan itu secara gratis sebagai bentuk kecintaannya kepada makhluk yang disebut dengan manusia. Tapi adakah anugerah itu kita manfaatkan untuk menyembah semata-mata kepada Allah, atau jangan-jangan kita lakukan itu hanya untuk kepentingan dunia? Apa nikmat terbesar itu? Itulah nikmat hidup yang diberikan Allah kepada kita. Itulah ruhiyah kita yang ditiupkan Allah ke dalam jasad kita. Kita manfaatkan sampai saat ini. Lalu apakah nikmat hidup yang diberikan Allah kepada kita itu kita manfaatkan untuk kepentingan beribadah, atau jangan-jangan itu adalah untuk kepentingan dunia kita? Lalu apakah kita harus melupakan dunia? Lalu apakah kita harus meninggalkan dunia? Lalu apakah kita harus membelakangi dunia ini? Allah dalam sambungan ayat itu menyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan nikmatmu, ambil bagianmu untuk kehidupan dunia. Kenapa? Kita punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah, tapi kita juga punya masih tanggung jawab terhadap jasad kita. Kita masih punya tanggung jawab terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, terhadap sahabat-sahabat kita, terhadap segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita punya tanggung jawab terhadap itu. Sehingga mari untuk kepentingan dunia itu kita ambil secukupnya, kita ambil seperlunya. Kalau berlebih, maka kelebihannya itulah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Ini yang harus kita camkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik dengan semata-mata menghadap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dalam rangka melaksanakan haknya Allah. Lalu setelahnya kita tunggu ridha. Jika sekiranya di kehidupan dunia kita kita masih lebih banyak untuk menggunakan dan manfaatkan untuk hanya kehidupan dunia ini, maka mari mulai saat ini kita coba merubah dengan mengorientasikan amalan-amalan dunia yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar dunia yang kita lakukan, tetapi nilainya adalah nilai ukhrawi. Jangan dibuat sebaliknya, amalan-amalan akhirat yang kelihatan kita lakukan, tetapi isinya di dalam adalah untuk kepentingan dunia. Yang mana amalan dunia, orientasi akhirat adalah segala aktivitas yang kita lakukan, yang kita nawaitukan hanya lillahi ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana aktivitas yang kelihatannya peribadahan akhirat yang kita lakukan, tapi nilainya adalah nilai dunia? Adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita bersedekah dan seterusnya, tapi di dalam hati kita, illat kita, nawaitu kita bukan untuk tujuan beribadah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk tujuan berbuat ria, ingin dilihat orang, ingin dinilai orang dan seterusnya. Inilah peribadahan yang kelihatannya akhirat, tetapi orientasinya adalah dunia, dan itu berarti tidak memperoleh apa-apa. Mudah-mudahan kita semua dalam sisa kehidupan kita bisa untuk terus berjuang kembali kepada kefitrahan kita, kembali kepada nilai-nilai tauhid yang kita pegang, bahwa segala sesuatu di dalam kekuasaan Allah, segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sisa kehidupan yang kita miliki kita mampu terus-menerus untuk bisa bertakarrub, mengakrabkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.